Tapi itu disini. Dia yang menjadikan bagi kamu bumi ini mudah untuk dimanfaatkan. Maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah rezeki sebagian. Al-Mulk ayat 15. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat ya dari Presiden Center, kawan-kawan alumni, kawan kecil ini ya, yang menjadikan support bagi saya berterima kasih betul. Memang saya tidak berpikir juga sampai begini, tetapi di dalam benak saya itu selalu apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya sumbangkan, pengalaman saya apa yang bisa saya sumbangkan. Saya setelah lulus dari Gajah Mada, saya jadi kuli di Astra Lestari. Ya. Dari mulai pangkat yang terendah sampai terakhir saya jadi dirutnya. Kemudian setelah itu saya berkecimpung untuk bikin kebun sendiri, kelapa sawit, dengan segala tertatih-tatih saya, dengan bekerja sama kawan-kawan. Akhirnya yang saya punya saham 100% itu, saya bisa nanam kelapa sawit 17.000 hektar dengan fasilitas pengolahan, saham saya tinggal 16%. Ya, begitu saya jual, saya jadikan equity. Pokoknya pikiran saya ini bagaimana saya itu bisa bermanfaat lah. Buat apa saya punya aset tapi aset mati gitu ya. Akhirnya begitu anak-anak saya tanya tidak ada yang mau meneruskan, terpaksa kebun itu saya jual. Terus saya jadi anggota dewan di DPR RI, saya 10 tahun saya di DPR RI. Kebetulan jabatan saya selalu jadi ketua, ya, ketua komisi, ketua badan anggaran gitu ya. Saya cuma satu pikiran saya bagaimana saya ini bisa menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat. Di samping tertatih-tatih saya juga menyelesaikan sekolah gitu ya. Sekolah sudah 28 tahun Mas. SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, 12 tahun. Kuliah saya itu masih S1, bukan S1, S lama. Saya mahasiswa tercepat di Gajah Mada itu 6 tahun, 18 tahun. S2 saya 2 tahun, 20 tahun. Doktor saya pertama 4 tahun, 24 tahun. Doktor saya kedua 4 tahun juga di Brawijaya. Ya, makanya saya ngajar di 3 universitas. Satu di Universitas Krishna Dipayana, S2. Kemudian di kampus Bilio ini di Borobudur, S2 juga. Dan Ibnu Khaldun. Ya. Tapi di samping itu saya masih dibebani lagi menjadi ketua Dewan Pertimbangan. Jadi memang habis itu saya berpikir bagaimana saya lebih banyak berbuat bagi masyarakat. Saya jadi Dewan Pakar Patani, ketua HKTI gitu ya. Ya sudah, orang mau minta tolong saya ya apa yang saya bisa gitu ya. Nah, terakhir ini. Nah, ini itu sebetulnya saya konsentrasi pada hortikultura secara luas. Kemudian sudah ada yang menawarkan kerjasama sama kita tenaganya apa untuk nanam Palawija. Seperti hanya sayuran ini Mas, saya berikan kepada karyawan saya untuk nanam. Hasilnya apa? Beliin bibit lagi untuk nyebrang lagi. Makanya tadi ada di belakang ini, terus ada di belakang sana. Kita harus muter.
Ini harap-harap saya, ini betul-betul menjadi riset center hortikultura secara luas. Hortikultura itu ada sayur mayur, buah-buahan, ya. Jadi nanti kita akan mengembangkan juga selain sayur mayur dan buah-buahan, juga akan mungkin yang berhubungan dengan horti itu, gitu ya. Saya akan catat bahwa ini saya juga akan mengembangkan tanaman hias. Itu detailnya memang besar. Yang selanjutnya tadi saya ditanya, Pak Joko kenapa nggak mengembangkan di Solo? Pak Joko kan dari Solo. Ini juga Solo, ini Indonesia. Saya mengembangkan di mana saya mau, asal itu ada masyarakat petani. Pak Joko, Bapak kan orang Solo. Kenapa sih Pak Bapak tertarik untuk investasi di provinsi lain, mengembangkan seluruh agriculture ini? Saya orang Indonesia. Ini juga Solo. Kita Indonesia. Dimanapun kita harus bersaudara. Dan itu tanggung jawab kita semua. Dalam rangka membantu masyarakat. Apa yang disampaikan tadi koperasi, Mas. Saya juga kerjasama dengan koperasi. Untuk apa? Ini ada banyak Mas di sini. Jadi saya di sini itu sudah tidak penduduk di sini. Tokoh masyarakat di sini, gitu ya. Jadi kegiatannya apa? Kalau ibu-ibu minggu mau Pak Joko, untuk dampak secara ekonomi bagi masyarakat sekitar seperti apa, Pak? Jadi ya, itu kalau dampak terhadap ini belum ada. Ini menjadikan daerah sekitar ini menjadi luar biasa. Ya. Ini memang sengaja, cuman saya punya pikiran, nanti saya bikin trek untuk jalan kaki, ya, jogging track itu saya kasih blok ini ya, tapi ya nanti tergantung izinnya. Ini yang membiayai anak saya, ya. Jadi 100% dibiayai oleh anak saya lagi. Soalnya mau kebun, tapi yang betul-betul nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya sudah Pak, kalau Bapak begitu kebun, udah saya yang bangunkan kebun itu. Ya. Nah itulah kira-kira Mas, mudah-mudahan saya minta restu dan dukungannya. Yang penting ini, jadikan ini satu kegiatan rutin, ngopi-ngopi sore di sini tiap bulan boleh. Kebun ini adalah Darmo Wiyatan ya? Itu artinya apa Pak? Darmo Wiyatan. Darmo Wiyoto itu nama orang tua saya. Darmo Wiyoto. Bapak saya itu guru SD. Rektor, kepala sekolah SD, rektor SD. Anak 10, saya nomor 9. Saya tidak pernah menyangka saya itu bisa begini, hanya Allah yang bantu. Saya bersyukur betul. Kawan-kawan ini tahu. Saya tidak pernah sekolah itu. Ini kaki saya ini kalau bisa bicara ini ngapal semua kaki saya. Ya. Saya SD, anaknya guru di desa. Dulu SMA saya di Joko Joglo itu ya. Bapak, tadi kan Bapak menyebutkan memulai ini semua dari Januari 2021. Iya. Apakah sudah pernah merasakan panennya, baik di agriculture-nya maupun Ikan sudah. Ikan sudah. Yang tadi dimakan Sayuran tadi. sudah. Ya. Jagung sudah. Jambu kristal sudah. Timun sudah. Jadi Terong sudah. Jadi tadi harus makan ikan. Nilai itu kalau nggak makan berarti nggak kesini. Terong sudah. Cabai sudah. Kacang panjang sudah. Kangkung sudah. Sudah tinggal ya Mbak nanti kalau kesini makanya dulu jangan bawa apa-apa, bawa garam sama terasi udah cukup. Oh iya. Sampun itu sampai sana Mas, sana. Nah, itu adalah rumah karyawan kita yang lawan kebun di situ. Yang di dalam itu ya Pak? Iya. Batasnya mana Mas? Itu sampai itu cuma mana? Tembok ini ya? Tembok itu. Ini ada ulat saja, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Ini sudah lewat dia. Sudah lewat. Itu ada untuk menangkap serangga. Walaupun ini tidak terpengaruh, tidak berpengaruh
sedikit sekali terhadap jumlahnya itu kecil sekali nggak masalah. Ini bolong-bolong ini tetap seger. Ora apa-apa, nggak masalah. Lengkeng. Ini kelengkeng. Ini durian apa ini? Musangking, Durian. durian. Kalau orang Indonesia punya apa? Kopi luwak. Kopi luwak, kalau ini punya musang. Iya, agak kecil-kecil. Ini masanya berbeda. Nah itu padi Mbak, di bawah itu padi sawah sampai ke belakang ke sana. Beras apa tuh Pak? Sekarang saya nanam apa namanya wangi-wangi apa namanya? Pandan Pandan wangi. Kemarin rojo lele. Nah di bawahnya ini sayuran. Asam semua yang situ. Sayuran-sayuran. Itu nangka, yang hijau-hijau itu nangka. Sudah panen juga nangka, saya sudah merasakan. Nangkanya kecil-kecil segini-gini. Warnanya ada yang kuning, ada yang merah. Manisnya luar biasa. Isinya kecil. Isinya kecil-kecil. Lebih manis nangka daripada saya. Padahal saya berpikir lebih manis saya. Ternyata saya kalah. Iya betul. Nah, kelapa kopiornya masih kecil sekali di daerah sini ada kelapa kopior. Ya. Ini kita nanam kacang percobaan. Iya, menikmati udara sore. Apa rahasianya nih Pak? Bapak kan secara education sukses, secara praktisi sukses, sekarang hobi pun membuahkan revenue bagi Bapak dan bagi masyarakat sekitar. Satu, disiplin. Kedua, kerja keras. Ketiga, kita punya niat yang baik. Disiplin, kerja keras, dan Niat niat yang baik. baik. Kita kan sekarang hidup di era yang bagaimana pendapat Bapak untuk pertanian secara digital ke depan? Apakah kita akan siap? Karena kan tidak bermaksud menggurui, tapi yang saya tahu bahwasanya dalam satu pengembangan dan perubahan yang tersistem itu harus berjalan secara serentak seluruh pentas Indonesia. Jawabannya, apakah kita bisa tidak siap? Kan tidak bisa. Rambutan nih Pak. Berarti apa? Kita harus merubah mindset kita. Mindset kita bagaimana revolusi industri di bidang pertanian dengan era digitalisasi. Apa yang bisa digitalisasi? Kemudian apa namanya, pemuliaan tanamannya, ya. Semua bisa. Kayak ini aja setengah, misalnya irigasi sistem, ya itu bisa kok. Mbak dari sini punya kebun di Kalimantan, Mbak bisa nyiram dari sini, ya kan, lewat internet gitu ya, aplikasi, waktunya siram di sana siram motor. Jadi optimis ya Pak, Harus untuk optimis. pertanian Indonesia. Harus, makanya apa bisa kita menolak? Kan nggak bisa. Kita harus belajar. Dan apakah Bapak ada rencana nih Pak maju ke Pilpres 2024? Oh no, sudah tidak. Masih muda loh Pak, semangatnya luar. Kaum milenial yang berpotensi, yang diberi ruang, nanti tahun 2024 yang mimpin bangsa itu sampai generasi sampean harus bisa menata. Skopus saya itu kurang ajar, Skopus itu Kenapa? terlalu susah. Boleh kita nulis jurnal internasional, tapi jangan dipersyaratkan untuk memperberat para intelektual kita atau researcher kita untuk naik jenjang. Itu kan hanya prasyarat. Jangan saya misalnya kalau mau jadi dokter, saya itu juga terhambat oleh Skopus itu. Skopus juga ya. Masa Skopus saya menyelesaikan lebih dari 1 tahun dan harus bayar. Iya, betul. Berapa meter Mas ke bawah? Katanya 6 meter katanya. Sumber air Pak ya? Sumber air. Apakah ada sekarang di Pondok Indah tempatnya Mas Gusti itu bisa dengerin kayak gini Mas? Ini padi ya? Padi. Padi apa ini?
Jadi nggak hanya tanaman ya, ada kambing ternak ya. Tercium bau sedapnya. Oh, baunya kambing ini. Bikin tongseng. Pantesan ada bau apa kambing. Itu yang saya bilang, ini yang di darat. Melihat gini aja kan sejuk kan? Iya. Ini nila merah ya. Kenapa nggak pakai koi gitu? Oh, nggak bisa dimakan. Bapak aslinya dari Solo. Bapak kan dari Solo. Kenapa Bapak nggak dibawa aja ke Bismillah? Kita orang Indonesia. Oh, oke. Yang saya bilang tadi, produksi kita nila itu lebih dari 130 ton setahun. Besar kali kita besar, cukup besar. Oh kan? Oh kan? Saya nggak boleh nyebarin di sini. Mau ngasih makan ikan. Nih. Oh. Nanti terus cuci tangan. Ada sebar gini aja, Mbak. Oh, gini. Ah. Iya. Oh. Iya. Cuman kita ini kayak daun. Oh iya, kalau saya siang untuk laya-laya. Oh iya, artinya kalau tanggung nggak pulang-pulang. Mingkar mingkur ing angkara akarana karenan marati siwi sinawong resmining kidung sinupa sinukarta mreh kertas